Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahida li nafsi bil wahdaniyah وشهد بها ملائكته والعلماء من المؤمنين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita kembali lagi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari, di pagi hari ya, menjelang siang. Kita kembali lagi melanjutkan pengajian kita tentang bid'ah hauliyah, yaitu bid'ah atau ritual bid'ah dalam setahun, yang ditulis oleh ulama kontemporer. Sekarang kita masuk pada muqaddimah tentang bid'ah. Ya, jadi ini al-bid'ah, ta'riful bid'ati lughatan wa istilahan. Awalan, pembahasan pertama ta'riful bid'ah secara lugah dan secara istilah. Sanian, hukmul bid'i fil Islam. Jadi bagaimana hukum bid'ah di dalam Islam. Salisan, asbabun nasy'atil bid'ah. Ya, sebab-sebab munculnya bid'ah. Rubi'an, awalu bid'atin. Bid'ah yang pertama kali zakharat bil Islam, yang nampak atau yang timbul dalam Islam, yang muncul. Khamisan, asbabu intisyaril bid'ah. Sebab-sebab tersebarnya bid'ah. Kemudian sadisan, atharul bid'ah 'ala al-mujtama'. Ya, ini pengaruh bid'ah di masyarakat atau terhadap masyarakat. Kemudian yang berikutnya, al-wiqayah, sabi'an wasailul wiqayati minal bid'ah. Ya, yang ketujuh, cara menjaga diri agar tidak terjatuh dalam bid'ah. Kemudian yang terakhir, saminan, al-bid'ah al-hauliyah. Bid'ah hauliyah atau tahunan, atau ritual bid'ah dalam tahun. Kemudian di sini kita mulai ta'riful bid'ati, pengertian bid'ah. Al-bid'atu lughatan, bid'ah secara lugah adalah qala Ibnu Mandur rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Mandur dalam kitab beliau, ya, Lisanul Arab, ini kitab yang
populer ya dalam bukan lisanul Arab ya, saya lupa namanya. Oh ya, lisanul Arab min mu'alafatihi lisanul Arabi. Iya, iya, iya lisanul Arab. Iya. Ini kita lanjut pembahasannya. Dalam kitab beliau ini ya, Lisanul Arab. Di antara karangan beliau, Lisanul Arab. Dalam lisan Arabi mana ini? Tuh. Ya, lanjut. Kita lanjut lagi. Qala Ibnu Mundir, qala Ibnu Mandur dalam kitab ini beliau mengatakan bada'a syai'. Bada'a syai' yabda'uhu bada'an wabtada'uhu wabtada'ahu ansha'ahu wa bada'ahu. Jadi bada'a syai' berarti menciptakan, kemudian bada'an yabda'uhu bada'an wabtada'ahu ansha'ahu wa bada'ahu, menciptakan sesuatu dan memulainya. Kemudian bada'a raqiyata, bada'a raqiyah istanbataha wa ahdathaha. Ya, berarti membuat sumur ya, atau mengadakan sumur. Wal badi'u wal bid'u, kemudian al badi' dan al bid'u berarti sesuatu yang pertama. Sesuatu yang pertama. Kemudian lanjut
Asyai'u alladhi yakunu awalan. Ya, sesuatu yang pertama. Di dalam Al-Quran disebutkan, Kul ma kuntu bid'an minar rusuli. Ya, jadi katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama kali, yang pertama di antara Rasul-Rasul Allah. Di antara Rasul, ya, ay ma kuntu awalan man ursila. Qad ursila qabli rusulun katsirun. Rasulun katsirun. Dan saya bukanlah Rasul yang pertama, tetapi telah ada Rasul-Rasul sebelum aku, kata Nabi. Rasul-Rasul yang lain sebelum aku. Kemudian wa fulanun bada'ah fi hadzal amri. Ya, dan fulan, ya, ini jika dikatakan, ya, wa fulanun bada'. Jika dikatakan fulanun bada' fi hadzal amri, berarti orang yang pertama kali melakukannya dan belum pernah ada orang lain yang melakukannya. Itu artinya. Kemudian في هذا الأمر أي أول في هذا الأمر أي أول لم يسبقه أحد وأبدأ وابتدأ وتبدأ أتى ببدعة. Ya, kemudian kata abda'ah wa ibtada'ah wa tabadda'ah berarti mengada-ngadakan suatu bid'ah, seperti firman Allah, wa ruhbaniyatan ibtada'uha, dan mereka mengada-ngadakan ruhbaniyah. Kemudian qala ru'bah, ini dalam syair, ya, in kunta lillahi at-taqiyah, in kunta lillahi at-taqiyah. Jadi in kunta lillahi at-taqiyah, in kunta lillahi at-taqiyah, in kunta lillahi at-taqiyah. Kemudian al-atwa'ah, ya, in kunta lillahi at-taqiyah, al-atwa'ah, in kunta lillahi at-taqiyah, al-atwa'ah, falaysa wajhul haqqi an tabda'. Maksudnya apa ini? Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka taatlah. Wajah kebenaran bukan ada pada bid'ah. Wajah kebenaran antabda wa badda'ahu nasabahu ilal bid'ati. Kemudian kata badda'a ini dinisbatkan kepada bid'ah. Wal badi'u al muhdatsu al ajibu wal badi'u al mubdi. Dan kata al badi adalah pencipta yang menakjubkan. Al badi berarti juga sama dengan al mubdi. Jika dikatakan wa abda'ati syai' wa abda'tu syai'a, bukan ya, wa abda'tu syai'a ikhtara'tuhu la ala misalin. Jadi
Aku menciptakannya tanpa ada contoh. Itu maksudnya. Abda'tu syai'a. Ikhtara'tuhu la ala misalin. Wal badi' min asma'illahi ta'ala liibda'ihi al-asya'a wa ihdasihi iyaha. Kemudian kata al-badi' ini adalah salah satu asma Allah karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah pencipta yang pertama sebelum segala sesuatu ada. Kemudian juga bisa dikatakan wahwal badi'u al-awwal qabla kulli syai' wa yajuzu an yakuna bima'na mubda' atau mubdi'un bima'na mubdi'in ya, bima'na mubdi'in adalah au yakunu min badi'il khalqi ay bada'ahu ya. Min badi'il khalqi mana tadi? Jadi an yakuna bima'na mubdi'in bisa juga dikatakan al-mubdi ya adalah au yakunu min bada' au bada'il khalqi ay bada'ahu wa Allahu ta'ala qala subhanahu badi'us samawati wal ard. Jadi itu maknanya. Kemudian lanjut. Jadi yang pertama kali menciptakan makhluk dan dia Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan oleh Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Atau ay khaliquha wa mubdi'uha wa huwa subhanahu an khaliq al-mukhtari'u la'an ghairi la'an misalin sabikin ya, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi atau dialah penciptanya tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi kata al-badi juga berarti al-jadid ya. Jadi kata al-badi itu bermakna juga al-jadid. Mana tadi ini? Wasaqa'un ya. Saqa'un badi'un ay jadidun. Ay jadid. Wa abda'atil ibilu barakat bitariq min huzalin aw da'in aw kalalin. Min huzalin aw da'in aw kalalin. Kemudian abda'atil ibilu berarti onta itu mendorong ya, berlutut di tengah jalan karena letih ya. Min huzalin aw da'in aw kalalin, sakit atau lapar. Abda'atil ibil jadi wa abda'at sini hiya kallat atau atibat wakilah la yakunu al-ibda'u illa bidhon. Jadi itu ya, barokat fitoriki min huzalin auda'in au kalalin wa abda'at hiya kallat au atibat wakila la yakunu al-ibda'u illa bidhon.
Kemudian lanjut lagi sedikit. Wa abda'a wa ubdi'a bihi wa abda'a kanat rahilatuhu au atibat wa baqiya munqati'an bihi wa hasira alaihi zuhruhu au qama bihi waqafa bihi. Ya, ini diartikan di sini ya, bahwasanya kata abda'a atau abda'a bihi atau ubdi'a bihi ya, abda'a atau ubdi'a bihi atau abda'a bihi wa abda'a kanlat, berarti kendaraannya letih dan letih sehingga terputus perjalanannya. Wa baqiya munqati'an bihi wa hasira ala zuhruhu alaihi zuhruhu wa hasira alaihi zuhruhu au qama bihi au waqafa bihi. Ya. Wa fil hadis anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki datang kepada Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, ini dia mengata ini ubdi abihi fahmilni. Ya. Wahai Rasul, katanya, sesungguhnya aku letih, maka bawalah aku. Fahmilni, kata beliau. Fahmilni. Kemudian di sini maksudnya adalah in qata abi likalali rahilati. Ya, ini dia berkata ya, seakan-akan keletihannya menjadi sebab dia tidak bisa melanjutkan perjalanan seperti biasanya. Jadi in qata'at bi likalali rahilati. Karena keletihannya menjadi sebab dia tidak bisa melanjutkan perjalanan seperti biasanya. Kemudian ka'annahu ja'ala inqita'aha amma kanat mustamiratan alaihi min adati siyar. Ya. Jadi itu. Jadi seakan-akan keletihan menjadi sebab dia tidak bisa melanjutkan perjalanan seperti biasa. Ya. Min adati siyar. Siyar atau sayr. Ibda'an ay insya'an. Ay imsya'. Ya. Ibda'an ay insya' amrin insya'a amrin kharijin. Insya'a amrin kharijin. Amma iktida minha. Iktida atau iktida minha ya. Kemudian fatabayyana lana mimma taqaddama anna ma'na bada'a yuqsad bihi ghaliban. Dari sini jelaslah bahwa makna bada'a itu secara garis besar ya, berarti menciptakan. Yuqsad bihi ghaliban al-ihdas wal ikhtira', menciptakan atau membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ana ghairi misalin sabiqin. Wa ibda'ul ibli, kemudian ibda'ul ibli ay ta'ibuhu atau ta'ibaha atau kalalaha ya, ta'ibaha atau kalalaha amrun hadisun aidun. Maka di sini dikatakan kata ibda
ibili berarti onta orang yang letih. Onta yang apa? Yang berarti onta yang letih. Juga berarti sesuatu yang baru. Karena kebiasaan onta adalah berjalan terus. Kemudian amrun hadisun aidun wal mu'tadu minha al-istimraru fi siyari atau sayr. Fi siyar ya. Fal bid'atu ismu hayatin min al-ibtida'i karif'ati min al-irtifa'i. Kata bid'ah yang berarti kata bid'ah adalah kata benda dari kata ibtada. Dari kata ibtida, min al-ibtida'i. Seperti kata rif'ah, karif'ati dari kata irtifa'u minal karif'ati minal irtifa'i wa hiya kullu syai'in uhdisa ala ghairi misalin sabiqin. Wal bid'atu fil istilah ikhtalafa al ulama'u fi tahdidi ma'na al bid'ati fi istilahin. Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan batasan makna bid'ah secara istilah. Wa minhum man ja'alaha muqabila sunnati. Di antara mereka ada yang menjadikannya khusus berkaitan dengan atau menjadi lawan dari sunnah. Wa man ja'alaha amatan, ada juga yang menjadikan pada masalah yang umum, menjangkup segala sesuatu, tashmanu kulla ma hadasa ba'da asir Rasulullah SAW. Tashmanu amatan, tashmanu kulla ma hadasa ba'da Rasulullah SAW, sawa'un kana mahmudan aw mazmuman. Di sini sawa'an sawa'an mazmuman atau mahmudan atau mazmuman, wa nubayyinu dzalika fi mayani an naqul al-qaul al-awwal, perkataan ini atau pendapat yang pertama ini, anna kullama hadasa ba'da asr Rasulullah fa huwa bid'atun. Maka setiap sesuatu yang diada-adakan atau segala sesuatu yang baru setelah masa Nabi SAW, yang terjadi setelah masa Nabi SAW, fa huwa bid'ah, sawa'un kana mahmudan aw mazmuman. Baik baik berupa yang bersifat terpuji, mahmudah, atau yang tercela. Kemudian waqala bihi Syafi'i, dan ini diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wal izzu bin ibn Abdissalam, kemudian Al-Qarafi, kemudian Al-Ghazali fil Ihya, dalam Ihya, kemudian Ibnu Athir fi Nihayati fi Gharibil Hadis wal Athar, wan Nawawi, Imam Nawawi juga fi Syarhi Sahihi Muslimin, dalam Syarh Sahih Muslim. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata fi Marwiya an Harmalah. Jadi ini muridnya Imam Syafi'i, Harmalah, an Harmalah ibni Yahya. Qala sami'tu al-Imam Asy-Syafi'iyya rahimahullah, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumah, fama wafaqa sunnah fa huwa mahmud. Maka apa yang mencocoki sunnah, sesuai dengan sunnah, maka itu mahmud, terpuji. Wa ma khalafa sunnata fa huwa madhmum. Dan apa yang menyelisihi sunnah, maka itu yang tercela. Qala al-Izzu ibnu Abdissalam fi ta'rifil bid'ati, ini definisi al-Izz, fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulullah SAW, yaitu suatu perbuatan yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Wa qad i'tamadu fi dzalika ala ma warada an
Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu haitsu qala, dan mereka itu dalam hal ini berpegang teguh pada atau bersandar pada dalil yang disebutkan sebagaimana ucapan Umar, ya, dia katakan fi sholati tarawih, dalam salat tarawih, ni'mal bid'atu hadhihi, ya. Kemudian penjelasan ulama yang kedua, ini pendapat al-qaulu tsani, annal bid'ata la tutlaqu illa ala ma khalafa as-sunnata. Jadi kata mereka ini, bid'ah itu tidaklah digunakan illa ala ma khalafa sunnah, kecuali jika bertentangan dengan sunnah, atau bid'ah itu tidak terjadi kecuali bertentangan dengan sunnah, jika bertentangan dengan sunnah. Wa bihi qala Syatibi, dan ini ucapan Imam Asy-Syatibi, disandarkan juga kepadanya, wa Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, wa Ibnu Hajar al-Haytami, wa Ibnu Rajab al-Hambali. Kemudian wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Imam Zarkashi, Imam Zarkashi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa qad qarrarna fi qaidatis sunnati wal bid'ati anna al bid'ata fid din hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluh wa huwa ma lam ya'mur bihi amru ijabin wala istihbabin. Kami telah menetapkan kaidah tentang sunnah dan bid'ah. Bid'ah dalam agama adalah apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu perkara-perkara yang tidak diwajibkan atau disunnahkan, ya. Wala istihbabin au amma ma amara bihi amru ijabin wa istihbabin. Adapun kata beliau, perkara yang diperintahkan baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah dengan dalil syar'i, berarti termasuk agama yang disyariatkan oleh Allah, ya. Wal ilmu wa ulima al-amru bihi bil adillati asy-syar'iyyah, dan diketahui perkara itu dengannya dengan dalil syar'i, fa huwa minad dini alladzi syara'ahu Allah ta'ala, maka itu termasuk dari agama yang Allah syariatkan. Wa in tanaza'a ul amri fi ba'di dzalika, walaupun kata beliau para ulama berselisih pendapat dalam sebagian perkara, baik itu yang telah dikerjakan pada masa Nabi, ya, sawa'un kana hadza maf'ulan ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam yakun, atau belum terjadi masa Nabi, fama fa'ala ba'dahu bi amrihi, ya. Adapun perkara yang dikerjakan, fama fu'ila ba'dahu bi amrihi, perkara-perkara yang dikerjakan setelah beliau meninggal, min qitali murtaddin, seperti memerangi orang murtad, kemudian memerangi kelompok Khawarij, wal Mariqin, wal Faris, wa Turk, wa Rum, wa ikhraj al-Yahud, wal Nasara, kemudian min jaziratil Arab, wa ghairi dzalika huwa min sunnatihi. Maka kata beliau ini juga termasuk sunnahnya. Kemudian Imam Asy-Syatibi lanjutkan, wa qala Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala fi ta'rif al-bid'ah, al-bid'atu tariqatun fid din muhtara'atun, bid'ah adalah tariqatun fid din, yaitu jalan tariqat di dalam agama yang diciptakan menyamai dengan syariat, yang tujuannya adalah dengan dengan jalan yang dibuat-buat itu untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukhtara'atun, dibuat-buat, tuduhi syari'iyata, untuk menyaingi syariat. Yang dimaksudkan dengan perkara itu untuk berlebihan, yuqsadu 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wahada ala ra'i man la yadkhulu al-'adati bi makna al-bid'ah, yang tidak, ini pendapat yang tidak memasukkan adat dalam makna bid'ah. Wa inna ma yahussuha bil ibadati,
tetapi mereka mengkhususkan hanya pada perkara ibadah. Wa amma ala ra'yi man adkhala al-a'mala al-adiyatah fi ma'na al-bid'ati, maka adapun pendapat yang memasukkan bahwa amal-amal adiyah, perkara-perkara masuk dalam perkara makna bid'ah, fa yaqulu al-bid'atu tariqatun fid din muhtara'atun, maka bid'ah adalah cara beragama yang dibuat-buat. Yang diciptakan menyamai syariat, yang tujuan pelaksanaannya yuqsadu bisuluki alaihi ma yuqsadu bitariqati asyariyati, sama yang tujuan pelaksanaannya sama seperti tujuan pelaksanaan syariat. Kemudian adillatu ashabil qauli tsani, dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama, marwah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu. Jadi Nabi SAW ketika beliau berkhutbah maka ihmarrat ainahu, merah matanya, memerah. Wa ana sautuhu, dan suaranya meninggi, tegas. Wastadda ghadabuhu, dan kemarahannya meluap sehingga seakan-akan dia ka'annahu mandiru jaishin, seorang panglima perang, ya, seperti penasihat tentara yang berkata, subbahakum wa masakum wa yaqulu bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Ya, bu'istu ana wa sa'atu kahatain wa yakrunu baina asbu'aihi as-sababatu wal wusta wa yaqulu amma ba'du, ya, fa inna khaira al-hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kemudian dia berkata, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi min tarki man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dinan awliya'an ilayya wa alayya. Itu kata Nabi SAW. Jadi beliau mengatakan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Adapun sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap yang baru itu adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, aku lebih utama bagi setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan warisan, mewariskan agama, maka akan kembali kepadaku. Barang siapa mewariskan harta, maka ia untuk keluarganya. Barang siapa mewariskan agama, maka akan kembali kepadaku, atau menghilangkannya, maka dia akan berhadapan dengan aku. Kata Nabi SAW. Rahu Ibnu Mas'ud marfu'an wa mawqufan annahu kana yaqulu innama huwal isnadani al-kalamu wal hadyu. Ya. Jadi wa ahsanul kalami la kalamu wa ahsanul kalami kalamu la wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Ibnu Majah. Jadi itu, ya. Kemudian rawahu al-Irba'u Ibnu Sariyatah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi SAW pernah salat bersama kami pada suatu hari. Summa aqbala alaina fawa'adhana mau'izatan balighatan. Kemudian Nabi berbalik kepada kami dan beliau menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, sehingga darabat minhal uyun, tanpa terasa mengalirlah air mata para sahabat. Wajilat minhal qulub, dan bergetar hati mereka.
tersentuh dengan nasihat Nabi. Faqala qailun, kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadza mau'idah mau'idatu muwadda'in. Ya Rasul, seakan-akan ini nasihat orang yang mau berpisah. Fama, kemudian Nabi SAW, kemudian dia bertanya, fama ta'hadu ilaina, famada ta'hadu ilaina. Faqala usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in kana 'abdan habasyian. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada seorang tadi itu yang bertanya, wa inna 'abdan habasyian fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi.